Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 31 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena hubungan gelapnya dengan Herodias yang merupakan istri Filipus saudaranya. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias, dia istri saudaramu." Karena teguran itu, Yohanes pun ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Perkataan keras itu juga didengar oleh Herodias, dan hal itu membuatnya dendam terhadap Yohanes Pembaptis dan berencana untuk membunuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, sejak teguran itu hati Herodes sudah terombang-ambing. Namun ia lebih memilih hidup dalam dosa. Ia tidak mau melepaskan kenyamanan dosa yang telah menguasainya. Firman Allah tidak tinggal di dalamnya, sehingga demi kepentingan dirinya sendiri, ia memutuskan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah membayar harga yang mahal untuk kebenaran firman Allah dan pertobatan yang telah ia sampaikan kepada semua orang yang dibaptisnya, bahkan kepada Herodes dengan nyawanya. Dan Yesus sangat mengasihi dia dan mengatakan, tidak ada nabi yang seperti dia yang lahir dari seorang perempuan. Yohanes Pembaptis mendapat tempat yang istimewa di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mati, tetapi kematiannya membongkar kebobrokan manusia hingga ke akarnya. Herodes yang berkuasa tidak menjalankan kuasanya untuk keadilan. Dia menjalankan kuasanya untuk mempertahankan kuasa. Ini adalah kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Herodes mungkin juga dialami oleh banyak orang. Setelah melakukan kesalahan, seseorang akan merasa dibayang-bayangi dan dikejar-kejar oleh kesalahan itu. Hidup kita merasa tidak tenang karena perasaan dihakimi di hadapan orang banyak. Kisah Herodes dan Herodias merupakan peringatan bagi kita bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus dalam dosa. Selanjutnya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain bila orang mengeraskan hati untuk bertobat.
Di sisi lain, dosa itu sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah dan ketidakbahagiaan di dalam hidup kita selama kita belum membereskannya di hadapan Tuhan dan mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat dalam hal keutamaan. Orang kudus ini tidak takut untuk berkonfrontasi dengan orang-orang berkuasa yang memang mempunyai kesalahan-kesalahan. Sedang Herodes adalah seorang pribadi yang lemah. Dia takut. Pada titik puncak nafsu badaniah dan kenikmatannya, dia menjadi tidak bijak. Ia menjanjikan kepada anak tirinya, anak perempuan dari Herodias, Salome, apa saja yang ia minta akan diberikannya. Dan hal ini ditegaskan dengan sumpahnya dan disaksikan oleh semua tamu undangan yang hadir. Hal inilah yang menjadi pemicu peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berdiri tegak membela apa yang dipercayainya tanpa mempedulikan segala konsekuensinya. Sedangkan Herodes Antipas adalah bagaikan buluh yang digoyang ke kanan dan ke kiri oleh tiupan angin. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengar suara hati agar apapun sikap, kata, dan perbuatan kita tidak bertentangan dengan kebenaran cinta kasih ilahi. Dunia senantiasa berupaya untuk menggoncang para murid Kristus ke sana kemari. Hidup seturut moral Kristiani yang sejati sungguh menjadi sangat tidak populer. Namun tidaklah demikian moralitas kenyamanan serta kenikmatan yang baru. Maka hanya yang kuatlah yang akan bertahan hidup seturut ajaran-ajaran Kristus. Namun kita tidak boleh berputus asa. Walaupun kita menyadari bahwa kita sebenarnya manusia lemah, kita dapat menjadi kuat dengan kekuatan Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, tolonglah aku agar mau dan mampu mendengarkan dengan penuh perhatian pesan-pesan dari para nabi-Mu pada zaman modern ini juga. Janganlah biarkan aku diombang-ambingkan oleh tiupan angin dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.